Karena semuanya terbakar, bau yang menyengat tercium di mana-mana. Jun Ye-won menggabungkan dua energi binatang roh, energi Imogi yang tersesat dan energi Flame Kilin. Penggabungan dua energi binatang roh itu menghasilkan api berwarna hitam. Api hitam itulah yang menembus perisai energi. Api hitam tidak seperti api pada umumnya. Api hitam akan terus membakar sampai semua yang disentuhnya hangus. Tak ada cara untuk memadamkan api hitam. Tapi Jun Ye-won mengontrol agar api hitam tidak mengenai bangunan lapisan bagian dalam. Dia khawatir jika terlalu berlebihan, dia akan tidak sengaja membunuh orang yang dia cari. Pasti kau orang yang berbicara lewat telepon denganku tadi. Peneliti Seo tidak segera menjawab. Dia teringat bahwa dia telah mengubah suaranya saat ditelepon dan dia memutuskan untuk bertindak seolah-olah bukan dia orangnya. Apa maksud Anda? Aku hanya bekerja di sini sebagai peneliti. Peneliti? Iya, benar. Aku hanya seorang peneliti. Peneliti Seo merasa nyawanya terancam. Dia siap untuk melakukan apa saja untuk bertahan hidup, walau harus berbohong. Begitu ya. Saya hanya seorang peneliti. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi tolong biarkan aku pergi. Dia tampak putus asa. Dia berusaha terlihat sesedih mungkin. Lalu Jun Ye-won berkata, "Jadi kau hanya seorang peneliti biasa?" Iya benar. Jadi tolong ampuni aku dan lepaskan aku. Tiba-tiba Jun Ye-won menggenggam tangannya dan pergelangan tangannya remuk. Lalu Jun Ye-won berkata lagi dengan nada seperti tidak percaya. Peneliti biasa bersembunyi sendirian di dalam ruangan setebal ini. Omong kosong. Tidak, jika monster gila ini tahu siapa aku, tamat sudah riwayatku. Alasanku bersembunyi di sini adalah karena aku adalah seorang peneliti. Karena aku sedang mengerjakan proyek penting. Bahkan walau dia sedang merasakan sakit, peneliti Seo tidak berhenti berbohong. Lebih baik berbohong daripada mati. Orang yang tadi berbicara denganmu di telepon sedang berada di pangkalan. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Dia benar-benar berusaha membuat Jun Ye-won tidak menangkapnya dan melepaskannya. Jadi, kau bukan dia? Iya, benar. Aku bukan dia. Jun Ye-won menatapnya sejenak, lalu mengarahkan pedangnya ke dinding. Dia menulis kata di dinding dengan pedangnya. Setelah Jun Ye-won mengukir sebuah kalimat di dinding dengan pedangnya, dia berkata lagi, "Baca kalimat itu." Wajah peneliti Seo terlihat putus asa. Kalimat yang diukir Jun Ye-won di dinding adalah kata-kata yang dia ucapkan selama panggilan telepon. Dia ingin mengungkap identitasnya melalui nada atau bagaimana logat dia berbicara. Peneliti Seo tidak menduga Jun Ye-won akan melakukan ini. Padahal dia sudah menduga bahwa Jun Ye-won berhasil dia kelabui, tapi ternyata tidak. Dengan bingung, dia mulai membaca kata-kata itu. Jika dia ragu-ragu, Jun Ye-won akan menjadi lebih curiga. Akan sulit untuk menemukan mereka tanpa bantuan kami. Dia mencoba membacanya dengan nada yang tidak dia pakai saat ditelepon tadi. Cara pengucapan dan nada identik 80%. Peneliti Seo tidak tahu Jun Ye-won memiliki nano. Tidak mungkin cara berbicara yang biasa bisa disalahartikan dengan sedikit perubahan suara. Jun Ye-won menggelengkan kepalanya. Tak kusangka kau sangat berbakat dalam berbohong. Apa maksudnya? Aku tidak berbohong. Lenganku. Lengannya ditebas dan
jatuh ke tanah. Rasa sakitnya tidak sebanding dengan pergelangan tangannya yang patah. Dia tidak memiliki kekuatan mental untuk menahan rasa sakit seperti ini. Dia berteriak sampai pingsan. Namun, saat Jun Ye-won menyuntikkan ki petir ke dalam tubuhnya, dia sadar lagi. Saat dia tersadar, Jun Ye-won menatapnya dan berkata, "Bukankah saat aku mengatakan aku akan segera ke tempatmu, aku tidak berbohong? Mengapa kau mencoba berbohong padaku?" Peneliti Seo benar-benar ketakutan. Dia memohon seperti orang gila. Aku telah berdosa. Tolong lepaskan aku. Tolong ampuni aku. Tolonglah ampuni aku. Saat ditelepon kau mengatakan sesuatu tentang sekteku. Coba katakan lagi. Aku telah berbuat kesalahan tanpa menyadarinya. Aku memang membuat kesalahan. Ini salahku. Tolong ampuni aku. Saat dia memohon seperti itu, dia teringat akan sesuatu. Jika Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda cara menemukan orang itu. Dia berpikir Jun Ye-won akan tertarik dengan informasi yang bisa dia berikan. Namun, lehernya dicengkram lebih keras. Apakah kau benar-benar merasa bahwa kau punya hak untuk tawar-menawar denganku? Peneliti Seo merasa lehernya akan segera retak. Merasa tidak dapat mengatasi rasa takut akan kematiannya, dia langsung berkata, Shanghai, Jun Woo-kyung, dia ada di Shanghai. Shanghai? Katakan lebih spesifik lagi, di mana markas utamanya? Jun Woo-kyung, dia terlalu berhati-hati. Dia terus-menerus mengganti markas. Jun Woo-kyung menjalankan sebuah organisasi. Berbeda dengan dua fraksi lainnya, dia terus-menerus memindahkan markas dari satu tempat ke tempat lain. Lalu bagaimana cara menangkapnya? Tiga bulan sekali di kota Shanghai, Jun Woo-kyung mengadakan pertemuan di Hotel Hayden dengan rekan bisnis dari negara asing. Pertemuan berikutnya bulan depan tanggal 4. Masih ada 10 hari lagi. Dengan informasi semacam ini, Jun Ye-won merasa bisa menangkap orang itu. Kau yakin tidak membohongiku? Tidak. Aku tidak akan berani. Bagus. Jadi sekarang mari kita bicarakan tentang seperti apa organisasimu. Menurut Nano, pedang getaran ultra adalah teknologi militer utama yang tidak diberikan kepada Garda Nasional sampai pertengahan abad ke-22. Tetapi orang-orang ini telah memiliki teknologi seperti itu bahkan sebelum dipublikasikan. Bahkan organisasi mereka mampu memodifikasi tubuh manusia yang juga belum dipublikasikan di zaman ini. Apa nama organisasimu? Itu. Ya, tidak usah kau jawab sih kalau kau ingin mati. Jun Ye-won tampak tidak terlalu peduli dengan jawaban atas pertanyaannya itu. Peneliti Seo yang takut mati akhirnya berkata, Kami adalah... Saat peneliti Seo ingin berkata, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di atas. Karena saat ini mereka berdua sedang berada di ruang bawah tanah, Jun Ye-won melihat ke atas. Dia menatap lubang yang dia buat tadi untuk masuk ke ruangan itu. Mengapa energi alam di sekitar tersebar? Jun Ye-won menyipitkan matanya. Saat Jun Ye-won dalam kebingungan, peneliti Seo bergumam, Ini adalah medan elektromagnetik.
Medan elektromagnetik? Apa itu? Saat peneliti Seo ingin menjawab pertanyaan Jun Ye-won, tiba-tiba terdengar suara pistol ditembakkan. Jun Ye-won mengulurkan tangannya. Dia bermaksud untuk memblokir peluru, tapi dia tidak dapat mengumpulkan tenaga dalamnya. Ini adalah efek dari medan elektromagnetik. Menyadari hal itu, refleks Jun Ye-won menginjak lantai di bawahnya. Dia membuat lantai yang diinjaknya mental ke atas dan memblokir peluru yang datang ke arahnya. Brengsek. Si penembak kesal karena pelurunya tidak mengenai Jun Ye-won. Ketika Jun Ye-won menoleh, dia melihat ada seseorang mengarahkan senjata ke arahnya. Ternyata ada yang masih hidup. Tadinya dia tidak merasakan energi kehidupan lain selain milik peneliti Seo. Jun Ye-won mengulurkan tangan dan mencoba menarik orang itu. Namun, karena adanya medan elektromagnetik, energi internalnya tidak dapat digunakan. Energi Anda tersebar, Tuan. Tidak dapat berkumpul. Ini menyebalkan. Lalu, orang yang berada di lantai atas mengarahkan senjatanya lagi ke Jun Ye-won dan mencoba menembak. Tapi sebelum dia menembak, Jun Ye-won membawa peneliti Seo melompat ke atas. Peneliti Seo panik karena dia ikut terbang. Gerakannya sangat cepat sehingga dalam sekejap dia sudah berada di lantai atas. Karena mereka berasal dari ruangan gelap, saat mereka tiba di atas, sinar matahari menyilaukan mata mereka. Penampilan si penembak terlihat samar-samar, apalagi orang itu mengalami luka bakar yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Tapi tubuhnya perlahan beregenerasi. Karena Jun Ye-won tiba-tiba mendekatinya, dia juga panik lalu mencoba untuk melarikan diri. Dia berlari ke arah sebuah truk yang bermuatan kotak besar terbuat dari baja. Lalu orang itu membuka kunci pengaman pada kotak baja itu. Peneliti Seo yang melihat tindakannya itu berteriak. Tidak, jangan kau lakukan. Apakah kau sudah tidak waras jika kau membukanya? Teriakan peneliti Seo terlambat. Kotak baja itu telah terbuka. Tadinya Jun Ye-won juga sudah menyadari bahwa orang ini pasti memiliki rencana. Tapi orang ini sudah membuka peti baja itu sebelum Jun Ye-won berhasil menghentikannya. Setelah pintu peti baja itu terbuka, ada sosok keluar dari peti baja itu. Seorang wanita telanjang dengan tubuh transparan dan rambut ungu berkibar. Wanita berambut ungu itu langsung melesat ke arah orang yang dipenuhi luka bakar. Wanita itu memukul dada orang itu. Tangannya menusuk dadanya dan meraih jantungnya, lalu dicabut jantungnya keluar dari tubuhnya. Setelah membunuh orang itu, wanita itu langsung melesat ke arah Jun Ye-won dan menendangnya. Jun Ye-won segera menyilangkan tangan di dadanya untuk memblokir tendangan itu. Dampak benturan dari tendangan yang mengenai tangan Jun Ye-won membuat tanah yang diinjak oleh Jun Ye-won retak seluas 10 meter. Bahkan Jun Ye-won terdorong mundur 5 langkah. Kekuatan macam apa itu? Padahal Jun Ye-won tidak merasakan adanya penggunaan energi internal darinya, tapi tenaganya begitu besar. Ketika Jun Ye-won menatap wanita itu, wanita telanjang itu membuka mulutnya dengan ekspresi terkejut. Sebagai manusia rendahan, kau ternyata cukup hebat juga, mampu menahan tendanganku. Peneliti Seo yang melihat wanita itu lepas, menutup mulutnya agar tidak bersuara. Jauh di lubuk hatinya,
Dia ingin memaki-maki orang yang membebaskannya. Dasar bodoh. Melepaskan monster karena dikejar monster. Goblok. Makhluk wanita yang dilepaskan ini mampu menghancurkan seluruh kota Taean. Bahkan sebenarnya semua sistem keamanan termasuk perisai di sekitar pangkalan ini dibuat untuk agar wanita ini tidak dapat melarikan diri. Tapi malah dilepaskan. Apalagi Jun Yeun telah merusak sebagian besar sistem keamanan. Jadi tidak ada cara lagi untuk menghentikan monster wanita itu. Bisakah pemuda ini mengalahkan wanita itu? Peneliti Seo memandang Jun Yeun. Dia juga menyaksikan saat Jun Yeun terpental karena tendangan wanita itu. Meskipun dia terlihat seperti manusia, tapi wanita itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. Karena peneliti Seo membuat banyak gerakan, wanita telanjang berambut ungu itu menoleh dan menatapnya. Peneliti Seo ketakutan. Dia mencoba mundur, tapi tidak bisa. Jun Yeun telah menyegel titik darahnya sehingga dia tidak dapat bergerak. Ini adalah situasi terburuk baginya karena dia tidak dapat melarikan diri. Manusia yang mencoba melakukan eksperimen terhadapku ada di sini. Wanita berambut ungu itu memalingkan wajah dari Jun Yeun dan mencoba bergerak ke arah peneliti Seo. Namun, Jun Yeun menghentikannya. Hei, urusanku dengannya belum selesai. Jangan kau ganggu dia. Mendengar kata-kata Jun Yeun, wanita berambut ungu itu tersenyum pahit. Manusia rendahan. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Setelah mengatakan itu, dia langsung melesat ke arah peneliti Seo. Gerakannya sangat cepat. Jun Yeun langsung menciptakan sword ki pada tangannya. Dia berencana untuk melemparkan sword ki itu. Namun energinya segera menguap dan menghilang di udara. Jun Yeun lupa bahwa saat ini medan elektromagnetik sedang aktif di sekitar. Jadi Jun Yeun tidak dapat menggunakan serangan itu. Jun Yeun kesal karena medan elektromagnetik mengganggu kontrol pada energi Ki. Pada akhirnya, Jun Yeun harus bertarung dengan jarak dekat. Kebetulan, wanita berambut ungu itu mendekati Jun Yeun. Jun Yeun membungkus sword ki pada tangannya dan mencoba untuk menusuk wanita itu. Tapi pada saat itu, tubuh wanita itu menjadi transparan dan tangan Jun Yeun menembus tubuh wanita itu. Jun Yeun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka sword ki tidak dapat mengenai tubuh wanita itu. Jika tidak dapat dilukai, bagaimana cara melawannya? Wanita itu menyerang Jun Yeun. Dia mencoba meraih jantung Jun Yeun. Kau tidak akan bisa membunuhku, manusia rendahan. Wanita itu mencoba meraih jantung Jun Yeun.